Hai semua, di sini saya akan membahas tentang Bitcoin atau yang biasa disebut dengan kripto. Bitcoin adalah jaringan pembayaran peer-to-peer desentralisasi pertama yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara. Bitcoin adalah mata uang digital yang berada di dalam sistem jaringan pembayaran open source atau peer-to-peer adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, di mana setiap komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Jaringan ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti misalnya bank. Bitcoin mencatat segala riwayat transaksi serta berapa banyak seseorang memiliki Bitcoin seperti bank pada umumnya yang juga mempunyai jurnal. Seperti ini untuk mencatat nasabah, mempunyai beberapa banyak uang. Perbedaannya yakni Bitcoin tidak disimpan di dalam sebuah instansi atau pihak tertentu, karena setiap para pengguna akan memiliki jurnal digital yang mencatat segala transaksi dari setiap para penggunanya dan dapat mengetahui berapa jumlah uang koin yang dimiliki. Meskipun sifatnya transparan dan terbuka, seseorang tidak akan mengetahui nama, alamat, ataupun informasi pribadi lebih lainnya milik orang lain, kecuali Bitcoin. Adres yang bentuknya seperti nomor rekening. Bitcoin digunakan untuk melakukan pembelian berbagai jasa seperti game sampai dengan hosting website. Bitcoin juga digunakan untuk pembayaran di berbagai merchant, bahkan melakukan transfer ke sesama pengguna. Seiring perkembangan teknologi, banyak orang yang menggunakan Bitcoin atau cryptocurrency lainnya. Ini karena sebagian besar mereka digunakan untuk investasi dan menjadi kaya. Cara kerja Bitcoin berdasarkan software matematika. Dalam Bitcoin dikenal sebutan miner, user, dan calculation software. Seperti halnya penambang emas, penambang Bitcoin merupakan perusahaan atau perorangan yang mempunyai calculation software terdiri yang terhubung dengan sistem server Bitcoin. Software nantinya itu akan mengeluarkan algoritma matematika. Nilai tukar Bitcoin dapat berubah-ubah. Penyebab fluktuasinya adalah penawaran dan permintaan. Ketika permintaan tinggi dan jumlah Bitcoin yang tersedia rendah, maka harga Bitcoin akan tinggi, yang berlaku sebaliknya. Nilai saham perusahaan naik bisa karena pendapatan mereka naik atau jumlah penjualan meningkat. Tapi Bitcoin hanya berbasis kepercayaan para pembeli bahwa harganya akan naik. Demikian tidak ada dasar yang menjadi jaminan atau pengukuran naik turunnya harga. Bank Indonesia melarang penggunaan Bitcoin karena fluktuasi harga Bitcoin sangat berisiko tinggi terhadap stabilitas sistem keuangan apabila terjadi bubble burst atau gelembung ekonomi. Cryptocurrency termasuk Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah karena mata uang yang diakui hanyalah rupiah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia telah mengeluarkan larangan penggunaan mata uang virtual dalam layanan vintage. Namun demikian, standarisasi program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme bagi layanan vintage masih perlu diberlakukan. PPATK bersama Bank Indonesia dan OJK juga aparat penegak hukum akan membentuk forum koordinasi untuk mempercepat penetapan pengaturan dan pengawasan vintage. Bank Indonesia telah secara tegas melarang penggunaan Bitcoin dalam setiap transaksi di Indonesia. Salah satu alasannya yakni tingginya fluktuasi yang dimiliki mata uang virtual itu sendiri. Rencananya Bank Indonesia akan menerbitkan aturan yang lebih tegas soal penggunaan mata uang virtual tersebut pada tahun 2018. Bank Indonesia tidak bekerja sendiri, tetapi juga menggandeng sejumlah instansi lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan.
Kehadiran mata uang digital yang masih menjadi kontroversi di beberapa negara ini seringkali membuat penggunaan Bitcoin di seluruh negara tidak selalu diterima kehadirannya. Maka demikian tidak kalah banyak juga negara yang sudah melegalkan Bitcoin sebagai alat transaksi yang sah dalam penggunaannya sebagai alat pembayaran. Bitcoin digunakan untuk transfer, pembayaran, pembelian, hingga barter. Berbanding terbalik dengan Indonesia, salah satunya negara Amerika Serikat merupakan negara besar yang maju. Tidak mengherankan jika Amerika Serikat memiliki sikap yang paling positif terhadap Bitcoin. Alasan mengapa Bitcoin diizinkan untuk diberlakukan adalah karena Bitcoin telah dikembangkan dalam negara ini. Maka perkembangan Bitcoin di Amerika Serikat jauh lebih baik dibandingkan negara lainnya. Membayar perkuliahan di negara ini pun juga telah dilakukan dengan Bitcoin. Mereka juga memberitahukan kepada badan pemerintah untuk memastikan jika itu tidak digunakan untuk hal yang ilegal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.